kandungan dan penggunaan sampo kuda menurut dokter? Ini dia. Fenomena kehadiran sampo kuda yang seharusnya digunakan oleh hewan namun digunakan oleh manusia kini menjadi perbincangan hangat di kalangan masyarakat maupun selebriti. Dan berikut ini tanggapan dokter tentang sampo kuda tersebut. Nah, kalau untuk bagus atau tidaknya, yang penting orang tersebut tidak alergik pada bahan tersebut. Ya, jadi saya tidak bisa menunjukkan bahwa orang ini bagus pakai sampo kuda misalnya, atau orang ini jelek pakai sampo kuda, saya tidak bisa. Tapi yang tahu adalah orang tersebut pada waktu menggunakannya. Apakah dia ada masalah dengan sampo tersebut? Walaupun menurut orang lain bagus, tapi seseorang tidak belum tentu bagus. Bagaimana dia ada hipersensitivitas atau tidak pada kulit kepala atau rambutnya tersebut. Nah, kalau memang itu untuk hewan, biasanya kalau hewan itu surfaktannya tinggi. Karena kan sifatnya kalau hewan itu berbeda dengan kita ya, dia tebal. Sehingga akan lebih kuat surfaktannya. Jadi kalau menurut saya, tentunya dia kalau surfaktan yang terlalu kuat dari batas yang normal untuk manusia, ya tentunya akan merusak. Jadi sebaiknya kita jangan menggunakan yang memang tidak menyebabkan demikian gitu. Memang banyak sekali yang mengatakan, saya juga ada beberapa pasien mengatakan pakai sampo itu bagus katanya, malah menambah panjangnya rambut gitu, ya mempercepat pertumbuhan rambut gitu. Tapi kalau secara teori rambut itu sebetulnya normalnya panjangnya setiap hari itu 0,3 mili sampai 0,5 mili. Pertumbuhan rambut itu demikian. Menurut saya sih sebaiknya kalau kita mau menggunakan sesuatu bahan yang dioleskan atau ditempelkan atau apalagi dimakan oleh tubuh kita, sebaiknya harus melalui uji klinis dulu. Ya, jadi jangan sampai dia hanya melihat testimoni. Nah, testimoni itu tidak akan baik hasilnya. Jadi karena setiap orang tidak akan sama. Tapi kalau uji klinis sesuatu produk kita gunakan dengan uji klinis, itu hasilnya akan lebih bermakna. Pertama pH-nya dulu. Ya, kita harus dengan pH sesuai kulit kita. Jadi pH kulit kita itu 5,5. Jadi jangan sampai keasaman atau kebasaan. Itu tesnya dengan kertas lakmus bisa yang paling gampang. Jadi kita cek dengan kertas lakmus apakah terlalu asam atau terlalu basah. Ya. Pertama itu. Yang kedua kita lihat dulu nanti itunya bagaimana kekentalan daripada samponya. Gitu. Apa melengket ke rambut kita? Kalau lengket jangan. Terus dia lihat apakah perih nggak ke mata. Berarti kalau perih ke mata dia bahan kimianya terlalu tinggi. Nah, berarti sampo semakin perih itu semakin kita harus hati-hati. Berarti bahan yang terkandung di dalamnya cukup tinggi konsentrasinya. Nah, itu harus dilihat juga. Karena kalau perih ke mata, ke mukosa, ke kulit kepala pun bisa suka agak perih. Itu jangan digunakan. Warnanya, baunya kita harus lihat semua. Gitu. Jadi, dan yang penting sesuaikan dengan tipe rambut dia. Kalau kulit rambut yang normal, pilih sampo yang normal. Kalau kulit yang berminyak, pilihlah untuk rambut yang berminyak. Karena rambut berminyak dan kulit yang berminyak tentunya dia harus menggunakan surfaktan yang lebih tinggi karena untuk mengeluarkan lemaknya dibutuhkan zat surfaktan yang kuat. Nah, itu tadi ya beberapa pendapat dari dokter mengenai si sampo kuda ini. Sebenarnya sampo kuda ini yang memang itu ya hasilnya terhadap setiap orang tuh beda-beda, tergantung tekstur rambut juga dan tergantung dari yang dia makan juga kan untuk menutrisi rambutnya. Tapi kalau misalnya Anda ingin mendapatkan sampo kuda ini, sebenarnya banyak banget sekarang yang jual selain online shop, terus juga di toko-toko kosmetik. Harganya berapa sih, Mar? Kamu kan udah pernah beli nih. Iya, kalau aku ada yang 355 mili itu sepaket sampo sama kondisionernya itu sekitar 350.000 itu 150.000 itu biasanya untuk pemakaian 1 bulan, 2 bulan, atau 3 bulan? Bisa lebih dari 2 bulan loh. Kalau misalnya ini, kan karena banyak banget. Terus ada juga yang 690 mili itu agak mahal memang 700.000 satu paket tapi dengan conditioner. Dan ini juga sedikit tips ya buat kalian apabila ingin menggunakan sampo kuda, beli yang memang sudah ada license dari BPOM ya, atau Badan Pengawasan Obat dan Makanan supaya aman karena sudah melewati uji klinis.